seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna. Nomor induk mahasiswa 8775537009. UPBJJ Padang Salut Panti. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem darat yang akan saya praktekkan dan saya amati dalam praktikum IPA modul 2. Baik, sebelum saya menjelaskan yang dimaksud dengan ekosistem darat, terlebih dahulu saya akan menjelaskan alat dan bahan yang saya pergunakan. Yang pertama, saya akan memakai seperangkat alat tulis, dan yang kedua saya juga memakai kaca pembesar, dan yang ketiga saya akan memakai alam di sekitar. Ya, baik. Sebelum saya menjelaskan secara teori, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa tujuan dari ekosistem darat ini. Tujuan yang saya maksud di sini membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Itu tujuan percobaan yang saya amati nanti. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang ekosistem darat. Ekosistem darat merupakan konsep sentral dalam ekologi karena ekosistem itu berbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, ekosistem merupakan satuan fungsional dasar dari ekologinya, mengingat di dalamnya mencakup organisme komponen biotik atau komponen hidup dan komponen abiotik, komponen tak hidup, yang masing-masing mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu yang dimaksud dengan ekosistem. Sementara ekosistem darat merupakan komunitas organisme berbasis darat dan interaksi terdiri dari makhluk hidup yang hidup di ekosistem tersebut meliputi hewan, tanaman, mikroorganisme, apalagi seperti jamur dan bakteri, dan juga manusia. Sedangkan komponen abiotik meliputi suhu, sinar matahari, udara, air, tanah, dan banyak lagi benda yang mati yang ikut berperan dalam ekosistem. Mungkin itu teori yang dapat saya sampaikan. Saya akan mengamati atau mempraktekkan ekosistem darat yang akan saya laksanakan setelah ini. Sekarang saya akan mengamati tanah yang subur, yaitu tanah untuk persawahan, dan kebetulan sekarang orang sudah mengambil hasil panennya, tetapi sawah ini subur dan lembab. Ini tentang tanahnya.
Ini tentang air. Ini tentang cahaya. Cahayanya bagus, 27, dan angin sepoi-sepoi. Dan itulah hasil yang saya amati dari komponen abiotik ekosistem darat alami, yaitu tanah yang subur, air yang cukup, cahaya yang cukup terang, dan suhunya beserta anginnya. Angin yang sepoi-sepoi. Selanjutnya, saya akan mengamati komponen biotik ekosistem darat alami. Ini komponen biotik ekosistem darat alami, yaitu pohon pisang. Pohon pisangnya tinggi, dan pohon ubi. Termasuk ekosistem darat alami. Dan ini juga ekosistem darat yang alami, yaitu pohon rimbang yang juga ditanam. Ini namanya pohon rimbang. Dan ini rumput yang ada di sekitarnya. Itulah yang saya amati tentang komponen biotik ekosistem darat alami. Dan selanjutnya saya akan mengamati komponen abiotik ekosistem darat buatan. Ini kebunnya yang saya amati. Ini juga hari yang cerah dan suhunya sangat terang. Jadi masih banyak lagi komponen biotik ekosistem darat seperti terung, cabai, nangka, dan masih banyak lagi yang lain. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah saya lakukan, saya ketahui setiap ekosistem memiliki komponen biotik dan abiotiknya itu sendiri. Kepadatan populasi pada setiap ekosistem berbeda. Hubungannya timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik yang terjadi pada alam seperti pada hutan merupakan ekosistem darat alami. Mungkin itu yang dapat saya amati. Dari semua yang saya amati, saya akan menarik kesimpulan berdasarkan dari hasil yang saya lakukan tadi, bahwa yang pertama, jenis komponen pada ekosistem darat alami lebih banyak daripada ekosistem darat buatan. Yang kedua, kesimpulannya, ekosistem darat alami proses terjadinya tidak ada campur tangan manusia. Sedangkan pada ekosistem darat buatan terjadi karena adanya campur tangan manusia.
Mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari ekosistem darat. Dan saya mohon maaf karena banyak kekurangan yang belum saya lengkapi. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.